sehat harus seimbang. Gaya hidup tak seimbang seperti stres, kopi, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 Plus bantu menetralkannya. Dengan pH tinggi, teknologi Jepang menghasilkan mikromolekul yang cepat diserap tubuh. Yuk minum Pristin 8,6 Plus setiap hari. Seimbangkan hidup Dengan Pristin 8,6 Plus. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Ini, oke, berarti kalau kita mengacu pada keterangan dari pihak Polda Metro Jaya dan Kompolnas, ya semestinya, bukan semestinya, kita punya alasan untuk bersepakat ini meninggal akibat bunuh diri kan? Berarti tak lain tak bukan hanya almarhum sendirilah yang melilit kepalanya dengan cara lakban seperti itu gitu. Tetapi pertanyaannya, apa mungkin? Bukan satu dua kok. Orang menggunakan lakban untuk menyumbat saluran pernapasannya untuk mengakhiri hidupnya. Memang tidak di sini. Saya tidak temukan kasus di sini. Tapi di negara lain penggunaan lakban selotip untuk menutup saluran pernapasan yang berujung pada kematian itu sudah ada. Satu. Yang kedua, saya berikan gambaran yang lebih ekstrim. Di Cina, seorang pria dewasa ditemukan meninggal. Bang Don, Mbak Tasya tahu berapa plastik yang dia gunakan untuk menyumbat saluran pernapasannya? 4 lapis plastik. Dari mana? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu dilakukan sendiri? Itu dilakukan sendiri. Saya teringat Dia seperti MacGyver, dia bikin tali dan segala macam sehingga ketika dia masuk ke lapisan pertama, langsung 4 lembar atau 4 lapis plastik langsung menutup dirinya rapat seperti dipres gitu. Menyusut ya. Gitu. Apakah itu untuk tujuan bunuh diri atau yang lain? Ya kita bisa perbincangkan dengan waktu. Tapi ingin saya katakan, ternyata ada kok potret-potret yang lebih ekstrim daripada itu. Oke, supaya berimbang, ini kita mematahkan tidak ada orang lain. Kita misalnya percaya bahwa itu bunuh diri, tapi kita juga sekarang mencoba memahami logika netizen. Bahwa misalnya ada beberapa loophole. netizen dengan segala keliaran pikiran. Dengan bercampur antara imajinasi dan fakta-fakta potongan yang kemudian dicampur adukan ya. Masih ada soal kemana HP almarhum hilang. Kemudian apa yang terjadi dengan komunikasi dua orang sebelum kejadian itu. Dan kemudian bahwa rangkaian aktivitas almarhum sebelum akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya itu menjadi tidak masuk logika awam. Kenapa orang mau bunuh diri tetapi membeli baju dulu untuk pergi Dan ke bahkan Helsinki. bersiap-siap untuk pergi menjalankan tugas baru. Penempatan luar negeri. Iya, Penempatan dia luar kan negeri. berarti masih ada hari ke depan dia. Sebetulnya apa yang Mbak Tasya dan Bang Don serta netizen sampaikan itu silahkan masukkan ke dalam kolom iPad tadi. Oke. Kira-kira sinkron tidak? Menurut saya tidak akan sinkron. Iya. Karena tidak sinkron, maka sekali lagi tersedia alasan bagi kita untuk mengecek ulang. Benar tidak ya simpulannya Jadi, adalah Mas Reza- almarhum meninggal akibat bunuh diri. Oke, artinya berarti saat ini bolanya ada di keluarga kah? Poin bagus. Begini. Sayangnya juga tidak diekspos oleh polisi kepada publik. Dan saya bisa paham, mungkin polisi menimbang ketentraman dari pihak keluarga, ada privasi dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun juga pada aspek ini polisi seperti mendua. Tapi terlepas dari itu, saya ingin katakan bahwa jam 9 malam, kurang lebih jam 9 malam adalah komunikasi terakhir antara istri dengan almarhum. Setelah itu putus. Dan berulang kali Istrinya sang menelpon. istri menelpon dengan gelisah. Iya. Kenapa gelisah? Saya tidak tahu. Apa indikator dia gelisah? Karena sampai dia meminta penjaga kos berulang kali untuk memeriksa kondisi di dalam kamar. Sekarang kita nalar awam dulu ya, nalar awam. Ketika saya lah Pak tidak, saya menelpon istri saya jam 9 malam, dia tidak angkat. Saya telepon lagi tidak angkat. Karena ini komunikasi jam 9 malam, maka yang seketika muncul di kepala saya anggapan istri saya sudah tidur. Saya berikan kesempatan kepada istri saya untuk tidur sampai besok pagi, baru saya telepon lagi. Saya tidak akan meminta siapapun, apalagi satpam di komplek rumah saya untuk mengecek rumah saya. Karena ini komunikasi jam 9 malam. Yang secara universal itulah jam ketika orang istirahat. Orang istirahat ya. Nah sekarang semestinya ditanya kepada pihak istri dengan penuh empati tentu saja. Apa gerangan yang membuat sang istri begitu risaunya pada jam yang diasumsikan sebagai jamnya orang istirahat,
sang istri ini menelpon berulang kali sampai bahkan meminta penjaga kos untuk mengecek kondisi kamar suaminya. Artinya kan logika awamnya adalah bahwa tentu ada pembicaraan sebelumnya, sesuatu yang betul-betul seolah-olah ada sesuatu yang Ya. sudah terantisipasi, yang sudah terduga oleh pihak istri. Nah, kalaulah pihak istri mau menceritakan itu secara gamblang kepada otoritas kepolisian, mudah-mudahan pihak kepolisian paling tidak akan menangkap petunjuk yang lebih jelas lagi tentang bagaimana pengungkapan kasus ini harus dilakukan. Dengan cara berpikir, maaf ya Mbak Menur, dengan cara berpikir yang sama, kemudian saya berpikir bahwa kalau istri itu malam itu begitu agresif melakukan kontak kepada penjaga kos untuk mengecek keberadaan suaminya, seharusnya kalau hari ini dia tahu bahwa suaminya bukan bunuh diri dan punya bukti lain, hari ini itu sudah keluar, bukan? Satu, apakah informasi yang dia punya, kalau memang dia punya, itu sudah disampaikan oleh pihak kepolisian secara terus terang. Satu. Yang kedua, hitung-hitungan di atas kertas susah juga. Oh, oke. Kenapa? Masyarakat kita punya nilai apapun kondisi anggota keluarga harus ditutup, apalagi sekiranya kondisi itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak wajar, tidak lazim dan seterusnya. Dengan kata lain, upaya otopsi psikologis dengan cara menanyai keluarga dekat pun tidak serta-merta mudah untuk dilakukan. Terkendala apa? Sekali lagi, terkendala oleh sistem nilai yang kita punya. Tutup rahasia keluarga. Ya, tetapi kan masih ada pertanyaan yang tersisa, Mas. Ya, itu. Misalnya istrinya menelpon penjaga kos berkali-kali Sampai minta cek kamar. Iya, sampai minta cek kamar. Dan itu lama kan, gitu kan untuk itu. Itu kan sesuatu. Betul. Makanya saya katakan, kalaulah sang istri mau berbagi informasi itu kepada otoritas penegakan hukum, dan jelas informasi yang saya maksud adalah keterus terangan ya, gamblang itu, mungkin akan tersedia petunjuk yang lebih mantap bagi otoritas penegakan hukum. Bagaimana kita harus menyisiri kembali misteri meninggalnya almarhum. Oke, sekarang kan berarti situasinya polisi tidak mau membuka semua dengan dalih itu privasi keluarga. Keluarga meminta semua fakta-fakta dibuka, tetapi juga menolak untuk membuka soal kontak ke lembaga konsultasi psikologi. Begini, dalam komunikasi saya ke teman-teman Polda Metro Jaya dan Kompolnas, kalimat saya sebetulnya ada dua. Kalimat pertama begini, seandainya situasinya seperti itu, cukup kalimatnya begini. Itu masukan saya itu, sebagaimana sudah diucapkan. Kalimat susulannya adalah hal-hal yang sifatnya lebih spesifik terkait dengan meninggalnya almarhum cukup disampaikan kepada pihak keluarga. Itu artinya dalam pemikiran saya, atau kalau saya memiliki kedudukan untuk menyampaikan ini ke publik, sebelum saya sampaikan kepada publik, saya komunikasikan dulu dengan keluarga. Betul. Saya undang pihak keluarga. Dan itu menurut berbicara. polisi sudah dilakukan sehari sebelum rilis. Kalau itu sudah dilakukan dan hasilnya menemukan titik terang, kenapa justru sehari kemudian pihak keluarga mengeluarkan rilis? Itu pertanyaan yang kemudian itu yang kemudian menciptakan lagi pertanyaan-pertanyaan di netizen, benarkah keluarga dibungkam? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Donkes akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Hidup sehat harus seimbang. Gaya hidup tak seimbang seperti stres, kopi, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 Plus bantu menetralkannya. Dengan pH tinggi, teknologi Jepang menghasilkan mikromolekul yang cepat diserap tubuh. Yuk minum Pristin 8,6 Plus setiap hari. Seimbangkan hidup Dengan Pristin 8,6 Plus.